Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Hudanul Haq dari A1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikitnya tentang pemikiran-pemikiran yang mungkin berhubungan dengan kemahasiswaan, dengan pemikiran mahasiswa dan anak-anak muda yang dibutuhkan di kondisi sosial seperti ini, di kondisi zaman seperti ini, di mana mungkin seharusnya anak-anak muda zaman sekarang memiliki pemikiran seperti ini. Yang pertama adalah pemikiran kritis, yang kedua adalah pemikiran radikal. Oke, kenapa kita harus memiliki pemikiran kritis? Yang pertama, mungkin salah satu faktor utamanya ya, agar tidak tergiring opini, tidak gampang mempercayai media-media massa yang di mana zaman sekarang tuh banyak terjadi hoaks di mana-mana, dan jika kita tidak apa ya menganalisa berita itu lagi, tidak mencari sumber-sumber berita yang tepatnya, kita akan tergiring opini media dan sumber-sumber dari media juga kan tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Makanya kita harus berpikir kritis, mendalami berita tersebut, menganalisa lagi, dikaji lagi tentang berita tersebut apakah benar atau tidak. Jangan terlalu cepat percaya. Nah, di sini pemikiran kritis kita itu dibutuhkan. Mengapa? Karena dari pemikiran kritis itu artinya adalah meragukan, mempertanyakan, dan mengkritik. Kenapa sih kita harus mempertanyakan sesuatu? Ketika ada berita ditanya-tanya, maksudnya tuh dipertanyakan, tidak langsung dipercaya gitu. Ketika ada seseorang berbicara tentang suatu pandangan dia atau suatu berita, kita meragukannya, bukan bermaksud kita tidak sopan karena meragukannya, meskipun dia teman baik kita, tapi kita meragukannya dalam rangka untuk apa ya? Untuk mendapatkan jawaban intelektual atau argumentasi yang mendasar, tidak yang tidak mungkin dapat dipatahkan dan tidak diragukan. Maksudnya, mungkin bahasa sederhananya ini, ketika dia menyampaikan suatu berita kepada kita, kita mencari lagi info-infonya dari berbagai sumber, atau tidak, kita tanya lagi kepada dia bagaimana ini berita sekilas yang mungkin tadi beberapa kata ditanya-tanya jadi beberapa kalimat, sehingga kita memiliki argumentasi yang kuat untuk mempercayai berita tersebut. Dan mungkin apa ya untuk kita mempercayai berita tersebut mungkin emang butuh bukti, butuh sumber terpercaya, butuh saksi-saksi, dan mungkin itu salah satu kecilnya untuk mempercayai. Makanya kita mengkaji, mungkin sebutlah kita mencari berita yang benar tuh, mengkaji lagi sebuah berita itu adalah sebuah kajian dalam rangka mencari kebenaran. Bukan berarti ya seperti tadi, bukan berarti kita tidak mempercayai meskipun dia teman dekat sendiri. Karena apa? Berpikir kritis itu agar kita atau orang yang berpikir kritis tidak ingin terjebak di dalam tidak ingin terjebak di dalam pemikiran yang umum, tidak terjebak dalam apa ya tidak terjebak dalam kesesatan, dalam kekeliruan, ataupun kesalahan dalam berpikir. Dan dia makanya dia keluar dari pemikiran umum dan mencari solusi dan mencari jawabannya pribadi, namun tetap di dalam cara berpikir yang benar. Dan mungkin agar sembuh dari berbagai fenomena patologis atau provokasi penyakit sosial, rasio birokratis, dan resepsi yang cenderung mendistorsi akal sehat manusia, tidak tergiring oleh media atau opini massa. Nah, ketika kita sudah berpikir kritis, akan ada ketika sudah berpikir nih di dalam otak kita, step selanjutnya adalah mengkritisi. Kita harus memiliki keberanian dalam mengkritisi, memiliki argumen-argumen yang kuat untuk mengkritisi sebuah fenomena atau sebuah peristiwa ataupun sebuah subjek dan objek, dan sebuah keputusan bisa dikritisi. Namun sebelum kita mengkritisi, kita meneliti dulu.
meneliti dulu apakah ini ada sebuah kerancuan atau sebuah kejanggalan. Nah, jika kita sudah meneliti dan menemukan kejanggalan-kejanggalan, nah kita lalu mengkritisi, mempertanyakan kenapa ini ada ini, kenapa ini ada ini. Mungkin seperti itu fungsi dari mengkritisi, dan mungkin untuk mengkritisi di depan umum tidaklah mudah karena ada sebuah tekanan sosial yang menekan kepada kita. Ketika orang lain bersudut pandang A, mayoritas manusia, mungkin mayoritas orang yang di sana bersudut pandang A, kita memiliki sudut pandang B. Maka dari itu, untuk mengkritisi seseorang ataupun sebuah pemerintahan ataupun sebuah keputusan undang-undang mungkin, itu harus memiliki keberanian yang kuat dan argumentasi yang kuat. Dan ketika kita sudah mengkritisi, kita juga harus bisa atau harus dapat menerima ketika kita dikritik. Banyak orang yang yang beranggapan, bukan beranggapan, maksudnya itu banyak orang yang berani untuk mengkritisi, tapi ketika dikritik dia marah, dia emosi, dia merasa dirinya paling benar, dia tidak butuh dikritik. Bahkan ada juga orang yang bilang kritik aku, tapi ketika dia dikritik dia tidak menerima. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi berpikir kritis itu agar tidak terjebak di pemikiran umum, maksudnya tuh tidak terjebak di dalam suatu circle yang dimana ini adalah circle keresahan begitu. Makanya ketika semua orang dapat berpikir kritis dan mampu berpikir kritis, dan salah satu faktor untuk memicu berpikir kritis itu adalah situasi yang krisis, di mana situasi krisis dapat memicu pemikiran-pemikiran kritis. Mungkin seperti itu, teman-teman, gambaran simpelnya. Dan mungkin berpikir kritis sudah sampai di situ saja, dan kita akan lanjut ke berpikir radikal. Oke. Banyak orang yang bilang jangan radikal itu jelek, radikal itu negatif, radikal itu tidak baik. Nah, mungkin karena media menggiring kata radikal itu tidak baik. Dan yang saya pahami, mungkin mohon maaf bila ada kesalahan, yang saya pahami itu adalah dalam KBBI, radikal itu adalah mengakar, mendalami, mendasar sampai ke dasar-dasarnya. Seperti halnya kritik, kalau kritik proses untuk mencari sebuah dasar. Nah, kalau radikal itu mengakar sudah di dasarnya. Jadi kritik dulu lalu radikal. Nah, ini pemikiran umum, ini kritis, ini radikal. Mungkin seperti itu ya dengan kawan saya pribadi. Dan karena radikal itu sangat mungkin dipandang negatif, makanya tidak aneh jika banyak orang jangan berpikir radikal, jangan radikal, itu salah. Karena masyarakat umum tidak tahu arti radikal yang sesungguhnya. Mungkin karena wilayahnya berbeda, karena lingkungannya berbeda, maka menghasilkan persepsi yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya selalu berusaha untuk radikal. Maksudnya, ketika saya mendapatkan suatu ilmu, maka saya akan mendalami ilmu tersebut sampai sampai memahami intisarinya begitu. Karena mendalami, mungkin ini ya saya jelaskan yang saya tulis, mendalami, mengakar, mengangkat dasar-dasar pemikiran secara utuh ke permukaan. Hasil berpikir yang mendasar dan mendalam. Agar ketika kita berpikir radikal, sudah mendasar, sudah memiliki argumen-argumen, dan kita dapat mempertanggungjawabkan pemikiran kita, mempertanggungjawabkan ilmu kita, mempresentasikan ilmu kita. Ketika kita hanya mendapat wawasan, ilmu pengetahuan, pengetahuan saja, ya sudah, kita sulit mengeluarkan argumen karena ilmu kita, pemahaman kita belum mendasar. Tapi ketika kita sudah mendasar, sudah mengakar, sudah pakem di bawah, ya kita memiliki pertanggungjawaban dalam bentuk argumentasi dan penelitian kita selanjutnya. Nah, mungkin itulah pemikiran radikal, pemikiran kritis yang saya pahami begitu ya. Dalam dalam ilmu sosiologi atau sosial, pengertian fundamental adalah suatu yang sifatnya mendasar.
atau prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial. Apa itu fundamentalisme? Sebuah gerakan dalam kepahaman yang menyertakan sebagai diyakini merupakan sebagai dasar-dasar atau asas. Karena sebelum dari itu, hati-hati mengambil kesimpulan atau tidak tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum menemukan hakikat atau kebenaran secara fundamental. Mungkin begitu. Kenapa harus berpikir radikal? Kenapa harus berpikir kritis? Dan kenapa kita dapat berpikir kritis? Dari mana kita pemicu-pemicu apa yang bisa menyebabkan pemikiran kritis? Mungkin dalam situasi krisis. Bagaimana kita mencapai pemikiran yang radikal? Ya mungkin step awalnya kita harus berpikir kritis dulu. Mungkin untuk mendapatkan situasi krisisnya tidak usah dicari-cari, nanti juga datang sendiri. Mungkin apa ya mohon maaf bila yang saya sampaikan itu belum benar dan argumentasi yang saya sampaikan juga belum kuat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ke apa ya tidak kelancaran saya dalam berkata-kata. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.